Tuan Al, tenanglah Tuan, tarik nafas Tuan Al dulu, mulailah semuanya dengan bismillah, insya Allah, semuanya akan berjalan lancar. Seru Pak Budi. Iya Pak, sahut Al. Sedangkan di dalam sebuah kamar yang begitu indah dengan banyaknya hiasan di dalamnya, nampak Adinda sedang duduk menanti. Debaran di jantungnya seolah menjadi lebih meningkat. Adinda berusaha untuk tetap tenang dalam menghadapi hari pernikahannya. Mungkin karena ini adalah pernikahan pertamanya membuat Adinda menjadi harap cemas. Ya Allah, hamba mohon kepada-Mu, lancarkanlah niat baik kami dalam mendapatkan ridho-Mu, amin. Doa Adinda. Sementara kondisi di tempat di mana ijab kabul akan dilangsungkan, Al sudah akan siap melaksanakannya. Bagaimana Tuan Al, apakah Anda sudah siap untuk melangsungkan ijab kabul ini? Tanya Pak Penghulu untuk memastikan kesiapan Al. Insya Allah saya siap, sahut Al dengan penuh keyakinan. Mendengar kata insya Allah, yang keluar dari kedua belah bibir seorang Tuan Al, benar-benar telah membuat Enrico, Devina, dan juga Andrew menjadi tersenyum geli. Pasalnya mereka hampir tidak pernah mendengar Al menyebut nama Tuhannya, bahkan Andrew sendiri yang sudah 6 tahun bekerja pada Tuan Al-nya, baru pertama kali ini mendengar Tuan Al-nya menyebut kalimat insya Allah. Pak, akhirnya anak kita ingat juga pada Tuhan. Bisik Devina dengan senyum jahilnya. Iya Ma, sahut Enrico yang juga ikut tersenyum. Baiklah Tuan Al, ijab dan kabul akan segera dimulai. Peringat Pak Penghulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan dan kawinkan engkau saudara Alexander Gerald Georgino bin Enrico Gerald Georgino dengan saudari Adinda Zilvanya Kanzu binti Budi Sudirman dengan mas kawin berupa uang sejumlah 100 miliar dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seru penghulu lantang dengan sedikit menghentak jabatan tangan Al. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Zilvanya Kanzu binti Budi Sudirman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sahut Al lantang dengan satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi, apakah sah? Tanya Pak Penghulu. Sah. 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 Sahut semua saksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ikatan suci yang telah dinantikan selama ini pun telah terjadi. Dua insan anak manusia yang telah menjadi sepasang suami istri itu, akhirnya bisa merasakan menjadi sepasang orang tua yang lengkap untuk kedua putranya tanpa harus merasa khawatir akan terjerumus pada lembah dosa. Setelah kata sah dan ucap syukur, wanita yang dinantikan pun telah hadir. Adinda melangkah keluar dari ruangan rumahnya dengan didampingi oleh Bi Ima dan juga Bi Tarsi. Gaun berhijab yang begitu mewah yang dikenakannya benar-benar menambah kesan anggun. Make up minimalis namun mewah benar-benar telah menambah kecantikan wanita berhijab itu. Alta hentinya menatap wajah cantik Adinda. Hatinya benar-benar sangat bahagia, akhirnya keinginannya selama ini untuk menikahi ibu dari anak-anaknya telah terkabul. Adinda mendekat pada Tuan Al-nya yang sudah resmi menjadi suaminya itu. Diraihnya tangan sang suami untuk ia cium sebagai tanda bahwa laki-laki yang telah menjadi suaminya itu adalah sosok imam yang harus Adinda hormati dan dimuliakan. Belum selesai Adinda menurunkan tangan suaminya, Al malah langsung mencium kening Adinda. Kap. Al menciumnya cukup dalam dan penuh dengan kasih sayang. Adinda yang sama sekali tak menduga jika Tuan Al-nya akan bersikap seperti itu merasa terkejut dan sangat malu. Adinda merasa sangat malu karena tatapan semua orang mengarah padanya. Namun harus bagaimana lagi, tidak mungkin kan jika ia menolak. Cie, tidak sabar sekali si Tuan Al ini, mentang sudah halal langsung main diembat. Seru Rian dengan jahilnya. Iya betul, sudah cukup bos, dilanjutkan nanti malam lagi, hihihihi. Timpal Randy yang ikut menjahili. Ha. Beberapa orang yang ada di sana menjadi tertawa mendengar candaan Rian dan Randy. Al yang tersadar dari aksinya itu langsung melepas ciumannya. Sedangkan Adinda jangan ditanya lagi. Wajahnya sudah seperti buah tomat, Adinda benar-benar merasa sangat malu. Kenapa, kamu malu Hem? Tanya Al karena melihat wajah merah istrinya. Adinda hanya mengangguk.
Sudah, jangan hiraukan mereka, sahut Al. Tanpa memperdulikan orang tua dan juga orang yang hadir di sana, Al langsung merangkul tubuh Adinda dan membawanya dalam dekapannya. Terima kasih karena kamu begitu ikhlas memaafkanku, terima kasih karena kamu sudah mau melahirkan anak-anakku, terima kasih karena kamu sudah mau menerimaku Adinda, terima kasih istriku. Ucap Al dengan tetap memeluk Adinda dan mencium keningnya lagi. Pok, 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 pok. Semua orang bertepuk tangan riah menyaksikan kemesraan sepasang pengantin baru itu. Pak Budi dan Tuan Herdi yang menyaksikan bagaimana Al begitu sangat menyayangi Adinda, telah meneteskan air matanya. Kedua pria parubaya itu, sudah merasa tenang sekarang, akhirnya putri mereka telah mendapatkan kebahagiaannya. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu nak, batin Herdi. Al masih belum melepas pelukannya dari istrinya, sudah dari dulu semenjak Adinda dinyatakan hamil, Al sudah ingin melakukan hal ini pada Adinda. Mungkin karena dirinya merasa terlambat karena tidak ada di dekat Adinda di saat masa kehamilannya membuat Al masih begitu enggan untuk melepas pelukan pada istri mungilnya itu. Tuan tidak ingin melepas pelukannya. Semua orang menatap kita Tuan, seru Adinda. Biarkan saja, toh kita sudah menjadi suami istri sekarang, kalau mereka tidak ingin melihat kita berpelukan seperti ini, ya biarkan saja mereka pergi, sahut Al dengan santainya. Enrico yang menyaksikan tingkah anaknya yang sangat tak disangka ini, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak menyangka jika putranya Alexander sosok pria yang tidak mudah untuk didekati oleh wanita kini tanpa ada rasa malu berpelukan di tempat umum. Papa, benar seperti tidak mengenalmu Al, gumam Enrico. Entah sampai kapan Al masih terus tetap memeluk Adinda. Hingga sebuah suara yang tak asing di telinganya terdengar oleh sepasang pengantin baru itu. Tuan Al, seru Pak Budi. Iya, ucap Al yang tersentak dan melepas pelukannya dari Adinda. Sekarang putri saya telah menjadi tanggung jawab Anda Tuan, jadi saya mohon jagalah Adinda karena dia satu-satunya harta berharga yang saya miliki, seru Pak Budi. Tentu ayah jangan khawatir, pasti Al akan menjaga Adinda dengan segenap jiwa dan raga Al, dan satu lagi, ayah jangan memanggil Al dengan sebutan Tuan lagi, karena Al bukanlah Tuan ayah, tetapi Al adalah menantu ayah sekarang, sahut Al. Baiklah nak, seru Pak Budi. Al, panggil Devina yang juga ikut mendekat. Iya ma, sahut Al. Kamu dari tadi berdiri terus, kamu tidak kasihan pada istrimu Adinda yang terus berdiri, peringat Devina. Astaga, maaf istriku, ayo kita duduk dulu, ujar Al pada akhirnya. Devina hanya menggelengkan kepalanya, ia tidak menyangka jika putranya akan menjadi Oon seperti ini. Ha. Dari saking senangnya sampai lupa nyuruh istrinya duduk, dasar Tuan Al yang bucin, seru Rian. Diam kamu, ucap Al datar namun penuh penekanan. Aduh takut, sahut Rian dengan mimik pura-pura takutnya. Jika teman Al, begitu senangnya mengerjai Al. Namun tidak bagi teman baik Adinda yaitu Vita. Vita tidak mampu mengeluarkan kata-kata apapun. Dirinya terlalu terharu. Masih teringat dalam benak Vita, bagaimana sahabatnya itu bekerja dalam keadaan hamil demi agar mendapatkan uang untuk bertahan hidup dan juga membeli obat untuk ayahnya. Adinda, semoga setelah ini kamu akan terus bahagia, sudah cukup selama ini kamu menjalani kehidupan yang pahit, batin Vita menangis. Andrew yang memang dipercaya oleh Al untuk menjaga bagaimana agar kegiatan pernikahannya tetap aman dan berjalan lancar hingga selesai, tentu akan memperhatikan setiap sisi dan orang-orang yang hadir di acara tuannya. Hingga tanpa sengaja tatapan Andrew tertuju pada Vita. Kenapa gadis itu menangis, batin Andrew. Kegiatan ijab kabul pun telah usai sejak tadi. Tanpa terasa waktu kini sudah memasuki malam hari. Semua para tamu undangan sudah sejak siang tadi telah kembali pada kediamannya masing-masing. Dua bayi mungil Baby Agatha dan Baby Damian, nampak tenang di tempat tidur empuknya. Seolah dua bayi mungil itu mengerti jika Daddy dan juga mominya baru saja menempuh hidup barunya.
Al, Adinda, malam ini biarkan Baby Agatha dan Damian tidur dengan Mama dan Papa, kalian nikmati saja dulu malam pertama kalian. Ucap Devina setelah dirinya selesai makan. Dek. Adinda sangat tertegun mendengar ucapan dari mama mertuanya. Apa itu tadi, malam pertama? Entah mengapa mendengar kata malam pertama telah membuat Adinda menjadi gugup. Baik Ma, sahut Al santai. Dan apa ini suaminya juga mengiyakan. Tapi Ma, bagaimana kalau Baby Agatha dan Damian menangis kalau minta disusui? Tanya Adinda yang sedikit khawatir dengan kedua putranya. Ya kamu tidak perlu khawatir lah sayang, kan kemarin Mama sudah minta ASI kamu untuk persediaan minum si kembar, jadi kamu tidak perlu khawatir jika cucu Mama menangis karena kehausan. Sahut Devina dengan santainya. Glek. Adinda menelan ludahnya dengan begitu kelak. Jadi ini alasan mamanya yang meminta ASI dalam jumlah yang cukup banyak, agar dirinya bisa melakukan malam pertama. Ya Allah bagaimana ini? Batin Adinda. Sejuknya malam begitu menyusuri keindahan malam di ibu kota. Kota yang memang bisa dikatakan menjadi sebuah kota yang tidak tidur ini seperti cocok disematkan pada ibu kota Indonesia ini. Sepasang pengantin baru nampaknya akan segera menuju tempat peristirahatan dan meraih mimpi indah mereka. Perasaan senang dan tenang seharusnya menjadi kunci untuk meraih mimpi indah itu. Namun sepertinya perasaan senang dan tenang itu nampaknya belum ada pada sang pengantin wanita padahal malam ini adalah malam pertamanya bersama sang suami setelah mereka menikah. Ya, Adinda nampaknya masih begitu takut dan gugup untuk menghadapi apa yang terjadi setelah ini. Pernah mengalami pemerkosa Asteris N membuat Adinda merasa takut. Entah mengapa kejadian di mana di saat dirinya dinodai dulu menjadi muncul kembali. Ceklek. Al telah keluar dari ruang ganti pakaian dan mengganti pakaian yang tadi ia gunakan dengan pakaian tidur. Sayang kamu tidak mengganti bajumu? Tanya Al setelah dirinya berada di dekat Adinda. Dek. Adinda sangat terkejut dengan sebutan yang disematkan oleh suaminya. Sayang, kamu kenapa diam? Kamu tidak ingin mengganti bajumu ini dengan baju tidur yang lebih santai gitu? Seru Al untuk yang kedua kalinya. Iya belum Tuan. Sahut Adinda gugup. Apa? Tuan? Kenapa kamu masih memanggilku Tuan? Kita sudah menjadi suami istri sekarang, mana ada istri memanggil suaminya dengan sebutan Tuan? Sahut Al. Lalu saya harus memanggil Tuan dengan sebutan apa? Tanya Adinda. Al nampak berpikir. Yang biasa orang sebut, tapi boleh juga kalau kamu ingin memanggilku dengan sebutan yang sama sepertiku. Sahut Al dengan senyum kecilnya. Adinda sangat malu dengan suaminya, sepertinya suaminya ini sengaja ingin menggodanya. Bagaimana kalau saya panggil Tuan dengan sebutan Mas? Tanya Adinda ragu. Al nampak berpikir. Menurutku itu tidak terlalu buruk. Sahut Al. Al pun kemudian menaiki ranjang yang sama dengan istrinya itu. Jujur saja Adinda benar merasa deg-degan, jantungnya benar seperti ingin melompat dari tempatnya. Sayang, kamu masih belum mau mengganti baju hem? Tanya Al, dan kini jaraknya sudah sangat dekat dengan Adinda. Iya Tuan, Mas. Sahut Adinda yang sangat gugup. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana tingkat kegugupan dirinya. Detak jantungnya menjadi semakin meningkat saja. Adinda pun menurunkan kedua kakinya dari ranjang kasur dan menuju ke ruang ganti pakaian. Di ruang ganti terdapat beberapa baju tidur khusus wanita. Adinda mencoba memilih salah satunya. Ini bajunya ada 3, warnanya juga bagus-bagus. Gumam Adinda. Astagfirullahaladzim, ini baju tidur model apa, kenapa bajunya seperti baju kekurangan bahan? Seru Adinda yang terkejut setelah melihat model bajunya. Kemudian Adinda mencoba mengambil model baju yang satunya lagi dan ternyata modelnya masih hampir sama meski bagian dadanya masih tertutup. Merasa model bajunya masih agak terbuka, Adinda mencoba mengambil baju model terakhir. Alhamdulillah, lumayanlah, yang ini lumayan tertutup, bagian bawahnya juga cukup panjang, aku akan pakai yang ini saja. Seru Adinda.
Ya setelah cari baju tidur yang nyaman untuk dirinya kenakan, akhirnya Adinda memilih baju yang menutup tubuhnya hingga di bawah lutut dengan lengan panjang hingga sampai ke sikunya, dan tak lupa bagian kepalanya ia tutup dengan hijab. Ceklek. Adinda pun keluar dari ruangan ganti itu. Al memperhatikan istrinya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, ia mengernyit bingung mengapa istrinya masih menggunakan hijab, bukankah di dalam kamarnya tidak panas. Dengan perasaan harap cemas Adinda menaiki kembali ranjangnya. "Sayang, kamu tidak ingin melepas hijabmu?" tanya Al, namun pertanyaannya itu begitu menyentak istrinya. Iya mas," sahut Adinda. "Memangnya kamu tidak gerah menggunakan hijab terus? Bukalah hijabmu sayang," seru Al dengan masih menatap istrinya. Mau tidak mau Adinda harus melepas hijabnya, ia tidak mau hanya karena malu untuk melepas hijab di depan suaminya membuatnya dapat terjerumus dalam dosa. "Iya mas," sahut Adinda. Dilepasnya hijab yang berwarna peach itu dan diletakkan di sebuah gantungan baju yang letaknya tidak terlalu jauh dari lemari. Terlihatlah rambut panjang dan lebat Adinda. Al yang melihat penampilan istrinya yang jauh dari sebelumnya merasa terpesona. Jika biasanya istrinya selalu menggunakan baju panjang dan hijab, namun kali ini Al melihat sesuatu yang sangat indah yang selama ini tak terlihat oleh matanya. Kulit putih langsat istrinya benar sangat Al suka. Rambut sang istri yang masih dikuncir kuda benar telah memperlihatkan leher jenjangnya. Menyaksikan adanya makhluk Tuhan yang begitu indah ini benar membuat Al tak berkedip. Entah mengapa hasrat dalam dirinya kini mulai muncul. Al seperti ingin menikmati tubuh mungil itu lagi. Meski di malam yang kelam itu Al melakukannya dengan setengah sadar, tetapi masih bisa Al ingat bagaimana nikmatnya saat dirinya melakukan penyatuan dengan Adinda, dan hal itu benar tidak bisa terlupakan dari benak Al. Dengan perasaan yang masih gugup Adinda menaiki kasurnya kembali, setelah dirinya meletakkan hijabnya tidak sekalipun Adinda berani menatap suaminya. "Kemarilah sayang," seru Al lembut dengan menepuk kasurnya. Adinda pun menurut saja perintah suaminya. Adinda menaiki kasurnya kembali. Al yang melihat istrinya diam saja dan terlihat tegang membuat Al ingin mencairkan suasana di malam pertamanya. "Sayang," seru Al. "Iya mas," sahut Adinda. "Boleh mas memegang tanganmu?" pinta Al lembut. Iya boleh," sahut Adinda gugup. Al pun memegang tangan istrinya dan sebuah kecupan mendarat di punggung mungil tangan istrinya. Dipandangnya wajah manis istrinya itu, terlihat kedipan matanya yang indah nan teduh yang menggambarkan betapa lembutnya hati sang istri. Sebuah kecupan mendarat di kening sang istri. "Sayang, kamu bisa merebahkan badanmu?" tanya Al. Adinda pun mengangguk sebagai tanda jika dirinya telah bersedia. Namun belum sempat Adinda melakukannya, Al justru merebahkan tubuh mungil istrinya itu hingga terlentang. Kini tatapan mereka saling bertemu. Al menatap setiap inci wajah istrinya. Menyadari posisi kepala Adinda yang sedikit terangkat membuat Al ingin melepas ikatan rambut sang istri. Al melepas ikatan rambut Adinda dan membuangnya ke sembarang arah. Al kembali mengecup kening Adinda. Dan dua kecupan juga telah mendarat di kedua pasang bola matanya. Kini pandangan Al tertuju pada bibir peach yang terlihat kenyal milik istrinya Adinda. Al mencium bibir lembut Adinda. Al menciumnya dengan lembut, perlahan tapi pasti cium *N yang awalnya dilakukan dengan lembut kini berubah menjadi lebih menuntut. Adinda yang memang belum berpengalaman dengan hal yang seperti ini tidak bisa merespon cium *N dari suaminya. Sedangkan Al yang sedari tadi sibuk dengan aksinya menjadi sedikit bingung, dan ia pun menghentikan aksinya sejenak. "Sayang, kenapa kamu tidak meresponku?" tanya Al. Adinda tidak tahu caranya mas," sahut Adinda. Mendengar jawaban dari istrinya membuat Al menjadi tertawa dengan tertahan. Ternyata istrinya ini memanglah sangat polos. "Aduh istriku, kamu ini polos sekali. Baiklah, aku akan mengajarimu sayang. Sayangku, tidak usah bingung, cukup dengan membuka mulut saja dan sayangku ini mengikuti saja permainan suamimu ini," seru Al yang menginterupsi.
Dan Al pun kembali melanjutkan aksinya. Jujur saja Adinda sangat tidak nyaman dengan apa yang terjadi saat ini. Baginya ini terlalu cepat, namun harus bagaimana lagi sudah menjadi kewajiban bagi seorang istri untuk melayani suaminya. Al tidak hentinya menciumi wajah dan juga leher Adinda yang saat ini tengah berada dalam kungkungannya. Bahkan kini Al sudah meninggalkan beberapa jejak kepemilikannya di leher istrinya itu. Merasa kurang nyaman karena lampu kamar yang masih menyala, Al pun mematikan lampunya dengan remote otomatis. Kini kamar sepasang pengantin baru itu menjadi remang-remang. Al masih terus melanjutkan aksinya. Adinda yang tadi merasa gugup, kini rasa gugupnya sudah mulai mereda, mungkin karena Al memperlakukannya dengan lembut, membuat Adinda pada akhirnya menjadi ikut terbuai. "Sayang, apakah aku boleh meminta hakku?" tanya Al dengan suaranya yang sudah serak dan tatapannya telah sendu. Adinda tidak langsung menjawab, Adinda masih nampak berpikir. Adinda menatap wajah suaminya yang sudah sendu karena menahan gejolak hasrat yang ingin dituntaskannya. "Mas, Agatha dan Damian masih kecil, bagaimana kalau setelah melakukan ini Adinda jadi hamil lagi?" tanya Adinda yang sedikit khawatir. "Tenanglah sayang, setelah kita selesai melakukannya, aku akan membawamu ke dokter besok," sahut Al dengan masih menahan hasratnya. Dan Adinda pun mengangguk, sebagai tanda jika dirinya memperbolehkan suaminya untuk mendapatkan haknya. "Terima kasih, Kap," sahut Al dengan mengasteriskap kening Adinda. Al kembali melanjutkan aksinya hingga ia benar-benar sudah tidak bisa membendung garahnya lagi. Dengan tanpa aba-aba, Al langsung merobek baju Adinda, melucutinya dan membuangnya ke sembarang arah. Adinda yang mendapati sikap suaminya yang tiba-tiba berubah menjadi brutal itu telah membuat Adinda menjadi ketakutan. Tubuh Adinda yang awalnya mengikuti permainan suaminya kini menjadi sedikit gemetar. Adinda sangat takut, bayang-bayang akan di mana suaminya pernah memperkaosnya dulu kini kembali mencuat. Al yang sudah tertutupi dengan kabut gaasteriskah, ingin segera melakukan penyatuannya dengan sang istri, namun tiba-tiba, Tuan, tolong jangan lakukan ini, tolong jangan lakukan ini, kasihanilah saya Tuan," seru Adinda dengan memejamkan kedua matanya dan kedua tangannya pun sudah menggenggam erat spray kasur itu. Dek! Bagai dihantam batu besar di dadanya. Al sangat terkejut mendengar seruan istrinya. Al tersadar jika dirinya sudah sedikit memaksa pada Adinda. "Tuan, tolong jangan lakukan ini Hicks," seru Adinda, namun kali ini dengan isak tangisnya. Melihat istrinya yang sudah sangat ketakutan, membuat Al langsung memeluknya. Maafkan aku," seru Al penuh sesal. Hicks. Adinda masih dalam isak tangisnya. Al benar-benar sangat menyesali perbuatannya. Melihat istrinya yang ketakutan dengan isak tangisnya karena perbuatannya, membuat Al teringat akan saat di mana dirinya sudah secara paksa melakukan perbuatan keji itu. Al benar-benar merasa sangat menyesal, ia merasa saat ini telah melakukan kesalahan yang sama, yaitu memperkasteris Adinda kembali. "Sayang, tolong maafkan aku sayang, tolong kamu jangan menangis, hatiku sangat sakit melihatmu seperti ini, tolong maafkan aku," seru Al dengan tetap memeluknya. Adinda yang tadi sempat menangis hingga sesenggukan kini sudah mulai terdiam. Merasa istrinya sudah berhenti menangis, akhirnya Al mencoba sedikit merenggangkan pelukannya. "Sayang, kamu sudah lebih baik?" tanya Al. Adinda pun hanya menjawabnya dengan anggukan. "Kap." Al mengecup kening istrinya dengan begitu dalam. "Sayang maafkan aku ya, karena perbuatanku, kamu menjadi trauma seperti ini," seru Al dengan tatapan sendunya. Mendengar ucapan suaminya membuat Adinda kembali menangis. Ia merasa sangat bersalah karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. "Sayang, kenapa kamu menangis lagi? Tolong maafkan aku ya," seru Al, entah ini sudah yang keberapa kalinya dirinya meminta maaf. "Maaf Hicks. Tolong maafkan Adinda Hicks. Adinda Hicks. Masih belum bisa Hicks. Menjadi istri yang baik untuk Mas Hicks," seru Adinda dengan isak tangisnya.
No, tidak sayang, kamu jangan meminta maaf karena kamu sama sekali tidak bersalah. Maafkan aku yang terlalu cepat menginginkannya, padahal kamu masih sangat trauma, jadi aku mohon jangan menangis lagi. Seru Al. Sayang, aku janji, aku tidak akan memintanya sampai kamu siap memberikannya untukku. Seru Al lagi. Adinda kini kembali menangis, entah bagaimana cara dirinya bisa berterima kasih pada suaminya yang begitu mengertinya. Jangan menangis lagi. Seru Al dengan mengusap lelehan air mata Adinda. Kap. Sekarang tidurlah. Lanjut Al. Dan Al pun langsung memindahkan posisi tubuhnya di samping tubuh Adinda. Dengan masih dalam keadaan kedua tubuh itu yang masih polos, Al kembali memeluk tubuh istrinya, seolah betapa ia ingin selalu memberikan ketenangan pada sosok yang pernah disakitinya itu. Kap. Maafkan aku istriku, aku tahu, kata maaf tidak akan bisa menyembuhkan luka yang pernah aku torehkan, tetapi aku berharap suatu saat nanti meski aku tidak bisa menyembuhkan lukamu, tetapi setidaknya aku bisa menghilangkan rasa sakitnya. Aku tidak akan meminta hakku, sampai kamu bisa dengan ikhlas bisa memberikannya untukku, maafkan aku istriku. Batin Al. Malam pertama yang dikata oleh kebanyakan orang adalah malam yang sangat indah, penuh kebahagiaan dan kehangatan, nyatanya tak semua orang bisa merasakannya. Dan itulah yang terjadi pada malam pertama Al dan juga Adinda. Al masih tetap memeluk tubuh istrinya, hingga setelah cukup lama Adinda terlelap barulah Al ikut menyusul ke alam mimpinya. Kini sepasang pengantin baru itu melewati malam pertama mereka dengan tanpa melakukan hubungan penyatuan raga.